Oke, baik, untuk langkah yang pertama yaitu kalian membuka baut cover bodi depan, dan pastikan untuk teman-teman semua ini jangan sampai ada yang ketinggalan. Baut ini harus kebuka semua, dan untuk peralatannya kita menggunakan obeng. Oke, kita buka satu persatu baut cover depannya. Dan untuk membuka cover bodi depan itu saya sarankan kalian semua itu harus teliti ya, karena banyak baut yang terselip yang tidak terlihat yang terselip di sela-sela cover ini ya. Jadi kalian harus teliti betul-betul, dan agar pas selesai membuka bautnya semua itu benar-benar tidak ada yang ketinggalan ya. Jadi begini teman-teman, jika ada salah satu baut yang ketinggalan yang belum kebuka, nanti si cover ini pas kita tarik itu ada yang patah dudukan bautnya itu. Dan jika ada salah satu dudukan yang patah di dalam, efeknya itu si cover bodinya itu berisik. Kalau misalkan kita jalan di tempat jalan yang rusak, itu bakal terdengar suara yang tidak enak gitu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya sarankan kalau buka baut bodi cover depan itu harus kita teliti betul-betul. Jadi jangan sampai apa yang kita tidak inginkan itu terjadi. Nah, di situ tuh ada di sela-sela ini kan, ini harus kebuka dan ini harus terlihat ini. Jadi jangan sampai dikiranya sudah selesai tapi nyatanya belum gitu loh. Jadi kita harus teliti betul-betul di situ, karena baut-bautnya ini pada nyelip-nyelip gitu, pada ngumpet dia si bautnya itu, dan kita harus pinter-pinter gitu mencari. Dan ini untuk membuka baut yang ada di depan itu, di bawah cover itu, kita menggunakan kunci L. Kita langsung putar, dan sesudah kebuka kita periksa lagi apakah bautnya itu sudah aman, sudah kebuka semuanya atau belum gitu loh. Kita harus cek. Nah, di dalam sini juga ada bautnya loh. Dan setelah kebuka sampai sini sudah kebuka, kita covernya sudah tarik tadi. Sengaja videonya saya dipotong ya tadi, soalnya kalau tidak dipotong ini kepanjangan. Ini pembuka ini saya menggunakan kunci L yang ukuran 8. Di situ ada baut, dan jangan lupa soketnya juga dibuka. Ini soket kunci ya. Coba kita pasang, ini kunci yang baru dan soket pun sudah terpasang. Dan jangan lupa untuk bautnya juga dipasang ya teman-teman. Di sini cuma ada 2 baut. Bautnya itu menggunakan kunci L nomor 8. Dan sesudah dipasang kita tes yaitu si kunci apakah berfungsi atau belum ya. Kita harus lebih teliti lagi, jangan dulu ditutup itu cover-covernya. Kita harus dicek dulu sebelum tertutup cover-covernya. Jadi begitu ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak harus kuat nih, ditakutkan si bautnya itu patah. Kalau sudah patah di dalam, kita tuh tidak bisa
mengeluarkannya lagi karena ini juga peralatannya pun sederhana ya. Dan kita menuju ke belakang, itu di belakang ada baut 2 itu buat cover tutup ini ya, lampu belakang itu sudah terbuka. Dan ini ada lampu sennya, kita copot. Kita ini untuk membuka untuk mengganti kunci belakang. Nah, kita lepas sennya kiri kanan, kita lepaskan. Jangan lupa di sini ada soket lampu. Soket lampu juga kita harus lepaskan dulu, karena kalau tidak dilepaskan kita bisa susah itu untuk membuka kuncinya ntar. Di situ juga ada, di sini kan ada baut 2. Kita buka dulu ini baut yang 2 ini. Ini untuk langkah awal ya, untuk mengganti kunci belakang Mio Smile. Nah, kita buka, kita coba buka ini si baut-bautnya. Jadi teman-teman, saya sarankan ini untuk membuka baut ini kan kunci pas ya, ini kunci pas 10. Saya sarankan pakai kunci yang ring. Soalnya kenapa? Takutnya bautnya selek gitu. Kalau kunci ring mungkin kan dia ngepas itu. Kunci pas ring, mohon maaf. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, di sini ada baut penyangga si kuncinya itu satu kalau nggak salah di sini. Coba kita lihat bautnya. Nah, kita buka baut yang di sini nih. Kita buka bautnya dulu. Kita buka bautnya. Dan setelah kita terlepas bautnya itu, kita lepaskan tuh si kuncinya. Nah, ini untuk kunci yang baru. Kita mencoba untuk pasangkan kunci yang baru, dan ini juga harus teliti, jangan sampai salah putarannya itu loh. Putarannya itu harus pas. Ditakutkan ntar si kunci macet kalau tidak pas. Dan kalau misalkan kita sudah selesai nih pasang, ingat di situ kan ada baut satu, ntar pasang lagi, jangan sampai ketinggalan itu si bautnya. Nah, ini harus teliti betul-betul, karena jikalau salah pasang itu putarannya itu si kunci akan macet. Dan saya sarankan kalau misalkan ada pelumas ya pakai gemuk atau pakai minyak gitu. Coba teman-teman pakai gitu, karena di sini saya nggak ada pelumasnya, gemuknya juga nggak ada, ini juga seadanya, maka saya langsung pasang saja. Kita kencengin si bautnya, dan coba kita langsung lihat hasilnya ya. Coba kita lihat hasilnya jikalau sudah berhasil. Dan ini ya hasilnya teman-teman, dari penggantian kunci lama ke kunci yang baru itu untuk kunci belakang.
Jadi untuk selanjutnya kita akan baut kembali nih spakbor. Urutannya kita yang pertama kita pakai baut 10. Awas jangan sampai salah itu bautnya, karena berat si baut itu enggak sama ya, ada yang halus dan ada yang kasar, dan ini biasanya baut yang halus. Dan perlu diingat sekali lagi, saya sarankan untuk pemakaian kuncinya itu kunci pas ring. Kalau ini kan kunci yang